Iman sejati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Memang benar, akan sangat berbahaya, dan asing bagi semangat Injil suci, jika berasumsi bahwa Tuhan Yesus setara dengan Musa, Elia, dan para nabi lainnya, karena dia bukan sekedar orang adil dan nabi besar. Sebaliknya, dia tidak bisa salah sampai-sampai dia menantang musuh-musuhnya dengan menyatakan kepada mereka dan para pengikutnya, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Dapat dibaca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 46. Infalibilitas Kristus ini memberikan bukti yang jelas bahwa dia lebih unggul dari manusia. Pada suatu kesempatan, dia bersabda, "Tidak ada seorang pun yang baik kecuali yang esa, yaitu Allah." Dapat dibaca dalam Injil Matius pasal 19 ayat 17. Di sini, Rasul Paulus memperjelas kebenaran tentang keilahian Tuhan, dengan mengatakan, dan tanpa kontroversi, besarlah misteri kesalehan, Allah, diwujudkan dalam daging, dibenarkan dalam roh, dilihat oleh para malaikat, diberitakan di antara orang-orang bukan Yahudi, percaya oleh dunia, diterima dalam kemuliaan. Dapat dibaca dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Timotius pasal 3 ayat 16, dan ayat dalam surat Rasul Paulus ini merupakan rangkuman iman akan inkarnasi ilahi. Terlebih lagi, Rasul Yohanes menjelaskan tujuan akhir penulisan Injil suci dengan mengatakan, "Tetapi ini ditulis agar kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan agar dengan percaya kamu beroleh hidup dalam namanya." Dapat dibaca dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Bahkan Tuhan Yesus dengan jelas mengarahkan mata para pengikutnya untuk merenungkan pribadi ketuhanannya. Sebab dialah Putra Tunggal Allah yang turun dari surga demi keselamatan umat manusia, seraya bersabda, "Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Putra Tunggalnya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Tuhan bahkan membiarkan dunia mengetahui bahwa dia adalah terang dunia. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 dan pasal 9 ayat 5, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kebangkitan dan kehidupan. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, dan juga bahwa, barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia mati, ia akan hidup. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Di wilayah Kaisarea Filipi, Yesus tidak meminta pendapat murid-muridnya mengenai ajaran mulianya, tidak juga pendapat mereka mengenai mukjizat-mukjizatnya yang menakjubkan, melainkan dia ingin mengetahui apa yang dikatakan orang-orang dan mereka mengenai pribadi ketuhanannya. Katanya, kata orang, "Siapakah aku ini, Anak Manusia?" Maka mereka berkata, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Dia berkata kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab dan berkata, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Berbahagialah kamu, Simon Barjona, karena bukan daging dan darah yang mengungkapkan hal ini kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Dan aku juga berkata kepadamu bahwa kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Injil Matius pasal 16 ayat 13-18. Dia juga memberkati Simon Petrus karena daging dan darah tidak mengungkapkan kepadanya kebenaran ilahi dan prinsip iman yang mulia, namun surga mengungkapkan kepadanya, yang juga memberi kesaksian mengenai Yesus segera setelah pembaptisannya oleh Yohanes. Sebab langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atas pribadi Yesus yang berwujud burung merpati untuk membedakan dia dengan manusia, sedangkan suara Bapa keluar dari surga yang berkata, "Engkaulah Putraku yang terkasih, aku berkenan." Injil Matius pasal 3 ayat 17, Injil Markus pasal 1 ayat 11, Injil Lukas pasal 3 ayat 22. Bapa Surgawi kembali bersaksi tentang putranya, pada hari ketika Tuhan Yesus berubah rupa di atas gunung, di hadapan 3 muridnya, Musa dan Elia menampakkan diri bersamanya sambil berkata, "Inilah putraku yang terkasih, yang di dalam dialah aku berkenan."
dengarkan dia. Injil Matius pasal 17 ayat 5. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus sungguh menegakkan kebenarannya yang sejati berdasarkan doktrin mulia bahwa Dia adalah Putra Tunggal Allah. Karena Dia datang ke dunia untuk memenuhi hati dan pikiran umat manusia dengan keberadaan ilahinya, dan siapapun yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, menjadi asing bagi Kristus. Demikian pula setiap lembaga yang mengaku sebagai salah satu gereja Kristus, tetapi tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah telah menjelma menjadi manusia, 1 Timotius pasal 3 ayat 16, sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus, dan bahwa ia sehakikat dengan Bapanya sebagaimana tercantum dalam kanon pengakuan iman Nikea, maka lembaga itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kristus. Kristus juga hidup dan kekal, sebagaimana dinyatakannya, sebelum Abraham ada, aku ada. Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Terlebih lagi, kata, akulah aku, adalah kata yang sama untuk, akulah aku, yang diberikan Allah bagi dirinya sendiri ketika Dia berkata kepada Musa, demikianlah hendaknya kamu berkata kepada Bani Israel, akulah aku, yang telah mengutus aku kepadamu. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Tuhan Yesus bahkan menyatakan bahwa Dia sehakikat dengan Allah Bapa. Dengan mengatakan, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Injil Yohanes pasal 14 ayat 9, segala sesuatu yang dimiliki Bapa adalah milikku. Injil Yohanes 16 ayat 15, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, ia juga bersabda, sekalipun aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri, kesaksianku adalah benar, sebab aku tahu dari mana aku berasal dan kemana aku pergi. Injil Yohanes pasal 8 ayat 14. Bahkan ketika Dia menetapkan sakramen pembaptisan kudus, menjadikannya sebuah pintu gerbang untuk masuk ke dalam kandang penggembalaan, yang berarti gereja kudusnya, Dia mengungkapkan bahwa Dia sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Beliau juga menjelaskan doktrin satu Tuhan dalam 3 pribadi dengan mengatakan kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Injil Matius pasal 28 ayat 19.